Dihadirkan untuk menjaganya kelak. Sebelum menjadi penjaga pusaka, Tawang harus menjalani serangkaian ujian. Ia dibawa ke dalam hutan terdalam, di mana suara burung enggang menggema dan kabut tipis menutupi pepohonan. Ujian ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga kekuatan batin. Pada malam pertama, Tawang harus bermeditasi di tepi sungai yang arusnya deras. Ia mendengar bisikan-bisikan gaib, suara roh-roh yang mencoba menakutinya. Namun ia tetap diam, tidak bergeming, hingga fajar datang menyinari wajahnya. Malam kedua, ia masuk ke gua keramat tempat Mandau terbang disimpan. Saat ia mendekat, bilah Mandau bergetar pelan, seperti mengenali jiwa yang datang. Tawang merasakan dadanya berdebar hebat, seolah hatinya ditimbang oleh leluhur. Ujian terakhir adalah perjalanan ke Bukit Suci. Di sana, ia harus menyalakan api tanpa kayu dan tanpa batu. Dengan doa yang diajarkan Bungkang, tiba-tiba kilat menyambar, menyalakan bara di hadapannya. Para tetua yakin, Tawang lulus sebagai penjaga baru. Ketika Tawang dinobatkan sebagai penjaga baru, datanglah kabar buruk dari kampung lain di selatan. Suku Dayak yang bertetangga mengalami teror dari segerombolan prajurit asing. Mereka bukan perompak biasa, melainkan pasukan bayaran yang haus akan emas dan tanah. Pasukan itu membakar ladang, merusak hutan, dan menawan orang-orang. Mereka ingin memperluas wilayah tanpa peduli pada keseimbangan alam. Berita itu membuat para tetua resah karena ancaman kali ini jauh lebih besar dibanding masa Langgur. Tawang diminta bersiap, karena Mandau terbang mungkin harus dibangkitkan lagi. Namun ia ragu, sebab ia baru saja menjadi penjaga. Ia takut belum cukup kuat untuk mengendalikan pusaka yang haus darah itu. Bungkang menasihatinya. Kekuatan Mandau bukan berasal dari ototmu, tetapi dari niat sucimu. Selama kau tidak menyerah pada keserakahan, Mandau akan setia padamu. Kata-kata itu menenangkan hati Tawang, meski ancaman besar sudah menunggu di depan mata. Malam itu, upacara adat digelar lagi di Balai Panjang. Orang-orang berkumpul, menyalakan obor, menabuh gong, dan menyanyikan mantra leluhur. Tawang berdiri di tengah lingkaran, bersiap memanggil Mandau terbang. Ketika bilah pusaka diangkat dari gua keramat, cahaya putih langsung memenuhi ruangan. Mandau itu bergetar hebat, lalu tiba-tiba melayang keluar dari tangan Tawang. Semua orang menahan nafas, menyaksikan pusaka itu kembali bangkit setelah sekian lama tertidur. Mandau bintang berputar di udara, menebarkan cahaya yang membuat bayangan roh leluhur terlihat di dinding balai. Orang-orang berlutut, bersujud dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu Mandau terbang siap kembali melindungi tanah leluhur. Tawang menatap bilah bercahaya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berjanji dalam hati akan menjaga pusaka ini bukan sebagai alat pembunuh, melainkan sebagai cahaya yang menjaga keseimbangan. Namun ia juga sadar, perang besar di depan tidak bisa dihindari. Pagi buta, asap hitam terlihat membubung dari arah selatan. Pasukan bayaran itu telah sampai di perbatasan tanah Dayak. Mereka datang dengan senjata besi, perisai, dan kuda yang gagah. Jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Dayak. Orang-orang kampung ketakutan. Beberapa keluarga mulai menyembunyikan anak-anak mereka di hutan. Para tetua berkumpul, dan Tawang berdiri di tengah lingkaran, menggenggam Mandau terbang. Walau hatinya bergetar, ia mencoba tetap tegar. Ini bukan hanya perang tanah, ujar seorang tetua. Ini adalah perang menjaga roh leluhur. Semua mata tertuju pada Tawang, sang penjaga baru, yang kini memikul harapan seluruh suku. Malamnya, Tawang bermeditasi di bawah pohon besar. Roh leluhur datang dalam mimpi berkata, "Kekuatanmu bukan pada Mandau tapi pada hatimu.
Mandau hanyalah jembatan roh. Jangan biarkan ketakutanmu menguasaimu. Ketika fajar merekah, pasukan bayaran menyerbu ladang. Orang-orang Dayak mengangkat tombak, sumpit, dan perisai. Tawang melangkah maju dengan Mandau terbang di tangannya. Gong perang dipukul keras, menandai dimulainya pertempuran. Dengan doa lirih, Tawang melepaskan Mandau dari genggamannya. Seketika bilah itu melayang ke udara, berputar cepat seperti burung enggang membelah langit. Musuh terkejut, tak pernah melihat senjata yang bisa bergerak sendiri. Mandau